Jadi ibaratnya tuh mereka nggak mau asing sendiri, walaupun mereka ya pengen berdiri sendiri gitu. Para pemimpin di Australia Barat sebenarnya punya alasan tersendiri mengapa mereka agak ragu terhadap rencana federasi dan enggan untuk masuk ke dalam federasi itu sendiri. Hal ini disebabkan karena penemuan emas di Australia Barat pada tahun 1890-an yang mengakibatkan pertumbuhan yang cepat dalam populasi dan kekayaan Australia Barat. Jadi ibaratnya nih mereka ya nggak mau bagi-bagi lah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita hari ini mungkin akan membuat kalian bingung nih geng. Kalian pasti pernah mendengar tentang beberapa kejadian atau isu-isu mengenai negara kita Indonesia, yang mana ada beberapa pergerakan yang menyatakan ingin memisahkan diri dari Indonesia. Salah satu contohnya nih ya, ini yang berasal dari tanah kelahiran gue nih geng, yaitu gerakan Aceh Merdeka, yang mana pada saat itu ada sebuah gerakan yang ingin memisahkan Aceh dari Indonesia. Dan untuk saat ini yang sedang berlangsung adalah pergerakan yang dilakukan oleh OPM, Organisasi atau Operasi Papua Merdeka. Masing-masing dari pergerakan tersebut memang berupaya untuk melakukan pemisahan diri, tapi dengan alasan dan tujuan yang berbeda-beda. Nah terus geng, banyak yang mengatakan hal tersebut terjadi kepada Indonesia dikarenakan Indonesia ini adalah negara kepulauan dengan keberagaman suku dan budayanya, sehingga ada beberapa suku atau daerah yang merasa kurang puas dan merasa tidak senang untuk tetap bergabung dengan Indonesia. Makanya ada yang mau memisahkan diri. Nah tapi geng, ternyata usut punya usut, hal seperti ini nggak terjadi sama Indonesia aja, nggak terjadi sama negara yang bentuknya kepulauan dengan berbagai suku, bermacam bahasa dan ya budaya yang berbeda-beda. Ada salah satu negara tetangga kita, yaitu sebuah negara maju yang diisi oleh para bule-bule kulit putih dan ternyata mengalami hal yang sama, yaitu Australia. Wilayah Australia ternyata itu terjadi konflik juga. Tapi mungkin konflik ini nggak terlalu terdengar di luar Australia, yang mana wilayah Australia ini ternyata bagian barat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Westralia ingin memisahkan diri dari Australia. Sebenarnya pergerakan ingin memisahkan diri sudah terjadi sejak lama, tapi akhirnya gerakan ini mulai disuarakan lagi atau dilakukan lagi ketika masa pandemi COVID-19. Pasti timbul pertanyaan, kok bisa? Apa alasannya pihak dari Australia Barat atau yang disebut dengan Westralia ini ingin memisahkan diri dari Australia, dan konflik seperti apa yang terjadi di internal Australia ini geng? Nah mari sama-sama kita bahas secara lengkap tentang fenomena yang satu ini, langsung aja di sisi lain. Sebelum kita bahas ke fenomenanya, kita bahas dulu tentang profil negara Australia ini geng. Jadi geng, Australia sendiri adalah sebuah negara federal yang terletak di benua Australia dan juga menjadi satu-satunya negara yang berada di benua tersebut. Nah, Australia memiliki luas sebesar 7.741.220 km persegi yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Papua Nugini, dan Timor Leste di sebelah utaranya, serta Selandia Baru di sebelah tenggara mereka. Dan ada juga Kepulauan Solomon serta Vanuatu di sebelah timur lautnya. Sedikit informasi nih geng ya, sebenarnya warga asli Australia itu bukan para bule, bukan orang-orang keturunan Eropa seperti yang kita tahu sekarang. Kalau kita lihat bule-bule yang datang ke Bali misalkan, ini dari mana nih? Oh, dari Australia. Nah, aslinya sebenarnya bukan mereka penduduknya. Penduduk Australia itu sebenarnya masih satu ras atau masih satu keturunan dengan masyarakat Papua. Mereka itu adalah masyarakat Melanesian, yang kebetulan kalau di Australia sukunya itu adalah suku aborigin. Nah, mereka itu adalah suku kulit hitam tetapi berbeda dari Afrika. Mereka warga Melanesian itu yang mirip-miripnya itu adalah seperti warga asli Papua yang ada di Indonesia, lalu warga Papua Nugini, lalu ada warga Vanuatu, dan juga warga keturunan aborigin. Nah itu mirip tuh, masih satu ras.
Nah lalu kok bisa sekarang itu Australia malah jadi negara bule? Ya semuanya dikarenakan masa penjajahan Inggris dulu. Dan bahkan bisa dikatakan Amerika Serikat sendiri sebenarnya itu bukan warga kulit putih Eropa. Orang aslinya adalah suku yang mereka sebut dengan suku Indian. Dan itu juga kenapa bisa disebut suku Indian, gara-gara Christopher Columbus yang pertama kali mendarat di benua Amerika itu mengira kalau mereka itu sampainya di India. Nah mereka itu nggak tahu kalau mereka itu sampainya di benua Amerika. Jadilah masyarakat suku asli di Amerika mereka sebut sebagai Indian. Karena dari awal tujuan mereka itu memang mau ke India. Gitulah kurang lebih geng. Oke, kita lanjutkan lagi tentang Australia. Jadi geng, secara administratifnya Australia ini terbagi menjadi 6 negara bagian dan 2 wilayah teritorial, yaitu New South Wales dengan ibu kota Sydney, lalu ada Queensland dengan ibu kota Brisbane, lalu ada Australia Barat dengan ibu kota Perth, lalu ada Australia Selatan dengan ibu kota Adelaide, lalu ada lagi Victoria dengan ibu kota Melbourne dan Tasmania dengan ibu kota Hobart, lalu ada teritorial ibu kota dengan ibu kota Canberra dan teritorial utara dengan ibu kota Darwin. Nah di dalam sejarahnya geng, benua Australia ini diklaim ditemukan oleh penjajah Belanda yang bernama Willem Jans pada tahun 1606. Tetapi jauh sebelum datangnya penjajahan Belanda tersebut, ternyata Australia sudah dihuni oleh penduduk asli yaitu suku aborigin sejak 40.000 tahun yang lalu. Nah itulah yang gue ceritakan tadi, mereka itu masih ras Melanesian, mirip dengan orang Papua. Pada abad ke-18, Australia akhirnya dikuasai oleh Inggris dan menjadikan Australia sebagai tempat untuk membuang para pelaku kriminal. Sampai akhirnya ditemukanlah pertambangan emas yang besar pada pertengahan abad ke-19 di Australia. Nah jadi dulu orang-orang yang melakukan kriminal yang udah parah banget itu semuanya dikirim ke Australia oleh kerajaan Inggris. Ibaratnya dulunya pulau Australia itu adalah nusa kambangannya kerajaan Inggris geng. Semuanya dibuang ke sana sampai akhirnya ditemukanlah pertambangan tadi. Nah sejak ditemukannya pertambangan emas tersebut, banyak imigran-imigran yang datang dari seluruh dunia untuk menuju ke Australia. Tujuannya untuk menambang emas. Lalu kemudian pada tanggal 1 Januari tahun 1901, Australia membentuk sebuah negara federal yang berdaulat di bawah kekuasaan Inggris dengan sebutan Persemakmuran Australia atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Commonwealth of Australia. Tadinya mereka belum negara tuh geng, baru acak-adut aja gitu. Warga Inggris lah ke sana, orang-orang dari daerah lain lah ke sana. Tujuannya adalah untuk menambang emas. Sampai akhirnya mereka membentuk sebuah negara. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Australia adalah sistem pemerintahan monarki konstitusional federal yang mengakui Ratu Inggris sebagai kepala negara atau yang disebut dengan Commonwealth Realm. Nah, berbeda dengan negara persemakmuran Inggris yang lain, Australia ini menyebut Ratu Inggris sebagai Ratu Australia. Ratu Australia ini diwakili oleh seorang gubernur jenderal yang ditunjuk oleh Ratu atas rekomendasi dari Perdana Menteri Australia. Lalu sementara itu, kepala pemerintahan Australia itu dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang merupakan seorang pemimpin partai atau koalisi terbesar setelah pemilihan umum legislatif di sana. Nah, jadi hubungan antara Australia dengan Inggris itu cukup erat, geng. Nah, terus geng, jumlah dari penduduk Australia sendiri itu ada sebanyak 26.141.369 jiwa pada tahun 2022. Dan penduduk di Australia terdiri dari berbagai etnis. Dua etnis terbesar di Australia adalah Inggris sebesar 36,1% dan etnis asli Australia sebesar 33,5%, yaitu tadi suku aborigin. Penduduk di Australia itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa negara mereka, dan di Australia sendiri itu tidak ada bahasa resminya, geng. Jadi semuanya ya udah tercampur dengan budaya Inggris, makanya mereka pakai bahasa Inggris. Dan dalam bidang perekonomian, Australia ini merupakan salah satu dari negara maju dengan pendapatan per kapitanya sebesar 48.700 USD dan angka kemiskinan di sana juga sangat rendah. Sedangkan pendapatan domestik bruto Australia itu sebesar 1.250,9 triliun USD yang menjadikan Australia ini berada di urutan ke-19 sebagai negara dengan PDB terbesar di dunia. Nah, jadi mereka ini negara makmur, geng. Komoditas ekspor utama di Australia adalah batu bara, emas, aluminium oksida, daging, wol, gandum, dan peralatan transportasi. Australia juga menandatangani perdagangan bebas dengan beberapa negara seperti Cina, Korea Selatan, Jepang, Chili, Malaysia, Singapura, serta Selandia Baru atau New Zealand. Australia juga berperan aktif nih dalam beberapa organisasi ekonomi internasional seperti WTO, APEC, G20, dan beberapa forum ekonomi internasional lainnya, geng. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, dari
backgroundnya aja, terus kondisi dari Australia sendiri, bisa dikatakan semua rakyatnya makmur karena memang negaranya maju. Tapi sesuai dengan pembahasan kita hari ini, kok bisa tiba-tiba ada pihak tertentu atau ada daerah tertentu yang ingin memisahkan diri dari Australia? Padahal kalau kita lihat secara ekonomi kan Australia ini makmur. Apa yang menyebabkan adanya pihak, yaitu Australia Barat, ingin memisahkan diri atau ingin referendum dari Australia? Dan hal ini terjadi tepat pada tahun 1933. Sekarang kita bahas. Nah, jadi geng, ceritanya gini. Pada akhir abad ke-18, Australia Barat itu mengalami banyak perubahan yang signifikan. Salah satunya adalah pencapaian yang didapatkan oleh Australia Barat sendiri ketika tahun 1890, yang mana pada saat itu Inggris memberikan hak kepada Australia Barat untuk memiliki pemerintahan yang dipilih sendiri dan mempunyai konstitusi mereka sendiri. Lalu kemudian, beberapa tahun setelahnya, Australia Barat masih mengembangkan sistem pemerintahannya sendiri. Sedangkan di saat yang sama, koloni Australia yang lain itu mulai membentuk sebuah sistem federasi. Nah, tapi geng, para pemimpin di Australia Barat ini nggak merasa yakin kalau Australia Barat itu harus bergabung ke dalam federasi mengikuti koloni yang lain. Nah, cuma mereka tahu nih geng, kalau penting bagi Australia Barat untuk bisa berpartisipasi dalam sebuah konvensi yang diadakan pada tahun 1980-an dengan agenda menyusun konstitusi Australia dan merencanakan agar parlemen federal dapat difungsikan sebaik mungkin. Jadi dengan kata lain nih geng, walaupun mereka merasa nggak yakin untuk masuk ke dalam federasi, tetapi pemimpin Australia Barat yang di saat itu bernama John Forrest yakin bahwa terlibat di dalam agenda tersebut akan membantu mereka untuk melindungi kepentingan dari Australia Barat itu sendiri dan menghasilkan keputusan terbaik lah. Jadi ibaratnya tuh mereka nggak mau asing sendiri, walaupun mereka ya pengen berdiri sendiri gitu. Para pemimpin di Australia Barat sebenarnya punya alasan tersendiri mengapa mereka agak ragu terhadap rencana federasi dan enggan untuk masuk ke dalam federasi itu sendiri. Hal ini disebabkan karena penemuan emas di Australia Barat pada tahun 1890-an yang mengakibatkan pertumbuhan yang cepat dalam populasi dan kekayaan Australia Barat. Jadi ibaratnya nih mereka ya nggak mau bagi-bagi lah. Gila loh, tanah gua kaya, sumber daya alamnya melimpah, masa gua harus bagi-bagi sama daerah koloni yang lain gitu. Dan tidak cuma emas geng, tapi juga pertanian, industri kayu, dan pelayaran juga semakin kuat. Sehingga industri-industri ini memberikan dana yang cukup banget untuk mendukung perkembangan Australia Barat khususnya. Nah, mungkin kalian di sini kaget ya. Oh, ternyata Australia itu terbagi banyak ya. Ada Australia Barat lagi yang merupakan negara bagian yang berbeda gitu. Nah, seperti itulah kenyataannya, geng. Dan masyarakat Australia sendiri, geng, ada beberapa daerah yang letaknya itu deket banget sama Indonesia. Makanya jangan heran kalau orang Australia setiap Sabtu Minggu mereka bisa liburan ke Bali sesuka hati. Udah mata uangnya tinggi, pendapatan mereka tinggi, mereka ke Bali juga deket. Jadi pesawatnya murah dan mereka bisa bolak-balik cuma buat jalan-jalan Sabtu Minggu ke Indonesia, terkhususnya Bali. Meskipun Australia Barat menyadari sumber daya alam mereka melimpah, tapi di sisi lain, koloni-koloni lain yang ada di Australia itu mengalami depresi ekonomi. Nah, ini juga menjadi alasan mengapa Australia Barat menjadi ragu untuk menjadi bagian dari federasi, karena mereka takut ketika mereka masuk ke dalam federasi dengan anggota koloni yang sedang mengalami depresi ekonomi akan membuat kondisi perekonomian serta politik Australia Barat itu bakal melemah. Ya, dengan kata lain ya, kalau mereka masuk ke dalam satu federasi, satu rumah gitu, ketika seisi rumah itu atau para koloninya itu sedang sakit, sedang butuh duit, ya mau nggak mau nanti Australia Barat harus bantu. Makanya federasi tersebut dianggap merupakan cara untuk menyelamatkan koloni lain yang sedang depresi. Yang mau nggak mau nantinya Australia Barat harus membagi sumber daya yang mereka miliki ke koloni-koloni lain. Dan itulah yang nggak mau dilakukan oleh Australia Barat. Ya mana mau dia, ya kan? Orang hidupnya udah enak-enak masa disuruh bagi-bagi gitu. Ya memang terdengar agak sedikit maruk atau tamak, tapi mau gimana pun kan itu hartanya mereka gitu geng. Sumber daya alamnya mereka nggak bisa diganggu-gugat oleh koloni yang lain. More than 9,000 ounces of gold. Lalu geng, secara nggak langsung, Australia Barat ini ternyata termasuk koloni yang terisolasi karena tidak adanya transportasi yang menghubungkan daerah Australia Barat dengan daerah-daerah lain. Para pemimpin Australia Barat ini ragu apakah nanti ketika mereka sudah bergabung dengan federasi akan ada peningkatan dalam sistem komunikasi dan transportasi. Kalau ternyata nggak ada gimana? Ya enak banget koloni yang lain. Australia Barat bisa memastikan kalau mereka akan berbagi nih secara adil dengan koloni lainnya di dalam federasi. Tapi kalau misalkan mereka nggak dibantu juga, ya rugi di mereka
mereka dong. Nah lalu, karena seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya, Australia Barat ini adalah satu-satunya koloni yang tidak mengalami depresi ekonomi. Tentunya mereka nggak mau kalau mereka ikut kena dampak dan nggak bisa mendapatkan manfaat dari federasi tersebut. Nah akhirnya nih geng, karena kekhawatiran itulah pemerintah Australia Barat menunda keputusan mengenai federasi dengan harapan dapat bernegosiasi untuk mendapatkan kesepakatan yang baik untuk Australia Barat sebelum memutuskan apapun. Jadi sebelum masuk, mereka minta jaminan dulu. Tapi ada banyak masyarakat di Australia Barat yang ternyata memiliki pandangan yang berbeda dari pemerintah Australia Barat sendiri. Masyarakat yang tinggal di sekitar Ladang Emas Timur dan Pelabuhan Albany, banyak orang yang di sana mendukung federasi dan percaya bahwa hak dan kepentingan mereka akan lebih baik dan dilindungi oleh sistem federal. Organisasi yang pro terhadap federasi seperti salah satunya Australian Native Association dan Federal League itu mendapatkan banyak dukungan di beberapa daerah di Australia Barat. Nah, karena perbedaan pandangan dari pemerintah dan masyarakat inilah akhirnya membuat ketegangan politik di Australia Barat menjadi meningkat. Ya, yang masyarakatnya pengen gabung ke federasi, pemerintahnya justru nggak mau karena tetap ingin melindungi hak dan kekayaan alam mereka. Dikarenakan hal itu, akhirnya dibuatlah sebuah sistem pemilihan di mana orang-orang Australia Barat akan menentukan apakah Australia Barat akan masuk ke dalam federasi atau enggak di dalam sebuah referendum. Jadi kayak di polling gitu geng. Tapi pemerintah itu nggak mengizinkan referendum berlangsung sampai bulan Juli tahun 1900-an. Sedangkan kelima koloni lainnya sudah mengadakan referendum dan setuju untuk masuk ke dalam federasi sejak tahun 1899. Lalu geng, Australia Barat menjadi koloni Inggris terakhir yang masuk ke dalam federasi pada akhirnya setahun kemudian setelah berpikir panjang, yaitu pada tahun 1901. Lalu singkat cerita, baru sebentar mereka masuk ke dalam federasi, tetapi isu pemisahan diri Australia Barat dengan federasi tersebut tiba-tiba muncul dengan cepat. Entah karena mereka masuk terus menyesal, entah kayak gimana gitu. Yang jelas isunya menyebar. Dan hal ini disebabkan karena Australia Barat mendapatkan kerugian dari kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah federal terhadap sektor pertanian dan pertambangan di Australia Barat. Ini sesuai dengan prediksi dari pemerintah Australia Barat, yang mana dari awal udah ragu nih, kalau gue gabung ke federasi, waduh gimana ya gitu, ntar gue harus bantu yang lagi depresi ekonomi ini lagi. Dan ternyata hal itu benar. Sekitar 5 tahun kemudian, setelah mereka bergabung ke dalam federasi, yaitu tahun 1906, Dewan Legislatif Australia Barat mengeluarkan resolusi untuk mengadakan referendum pemisahan diri dari federasi, meskipun gak ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah negara bagian. Ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah federal ini akhirnya terus berlanjut selama beberapa dekade pertama setelah mereka bergabung ke federasi. Pemerintah Australia Barat juga melakukan advokasi kepada Komisi Kerajaan terhadap Konstitusi Australia pada tahun 1920 yang menjadi payung hukum dan pemerintahan federasi di Australia, tetapi tidak ada perubahan yang berarti dari upaya itu, geng. Seperti yang gue katakan sebelumnya, banyak negara koloni di Australia itu sedang mengalami depresi ekonomi. Dan depresi besar di Australia ini ternyata memiliki dampak yang sangat besar untuk Australia Barat, yang mengakibatkan bertambahnya ketidakpuasan terhadap pemerintah federal dan dukungan untuk memisahkan diri. Lalu pada bulan Mei tahun 1930, orang-orang Australia Barat yang mendukung pemisahan diri mendirikan Dominion League of Western Australia dan mendesak Australia Barat untuk meninggalkan federasi dan menjadi Dominion yang terpisah dengan pemerintahan sendiri dalam kerajaan Inggris. Nah, sekedar informasi nih geng, Dominion ini adalah negara yang memiliki otonomi penuh dalam mengatur dirinya sendiri, tetapi masih terikat dengan Inggris. Nah, Dominion League ini sering mengadakan rapat di mana orang-orang di dalam komunitas tersebut menekankan bahwa satu-satunya solusi terhadap segala permasalahan yang terjadi di Australia Barat adalah pemisahan diri dari Federasi Australia. Oh ya, sebelumnya gue jelaskan sedikit nih geng ya, mungkin ada yang nggak paham nih maksud dari federasi itu kayak gimana. Jadi federasi itu ibaratnya tuh satu pemerintahan yang mengepalai daerah-daerah lain atau negara-negara bagian lain gitu geng. Contoh kayak Amerika Serikat. Yang kita tahu Presiden Amerika Serikat itu Obama, terus Donald Trump, lalu yang sekarang Joe Biden gitu kan. Nah sebenarnya itu adalah presiden atau pemerintah federal. Tapi di masing-masing negara bagian mereka punya pemimpin lagi geng. Kurang lebih kayak gitu. Dan sama halnya dengan di Australia geng. Nah, kita lanjut nih. Kemudian nih geng, pada bulan November tahun 1930, Perdana Menteri Australia Barat yang bernama James Mitchell itu menyatakan dukungannya untuk memisahkan diri dengan mengesahkan undang-undang tentang referendum pemisahan diri pada tahun 1932. Meskipun hasil pemungutan suara tidak mengikat pemerintah negara bagian dan pemerintah federal. Lalu singkat ceritanya, kemudian diselenggarakanlah referendum pada tanggal 8 April tahun 1993 yang membahas apakah Australia Barat seharusnya keluar dari federasi
Federasi Australia atau tidak, atau menetap lah gitu. Nah, referendum tersebut ternyata mendapatkan partisipasi sebanyak 91,6% yang menjadi pemilih yang memiliki hak suara. Yang mana 91,6% tadi terbagi nih, sebanyak 66,2% itu memilih untuk memisahkan diri. Yang mana artinya banyak yang memilih untuk memisahkan diri di saat itu, geng. In 1933, a two-thirds majority of West Australians voted to secede. Nah, tapi keputusan yang dihasilkan oleh referendum tersebut ternyata ditolak oleh Inggris dengan alasan karena Statute of Westminster 1931, yaitu sebuah undang-undang yang memberikan otonomi penuh kepada negara-negara persemakmuran Inggris. Jadi, disetujuinya pemisahan diri ini bergantung kepada keputusan pemerintah federal Australia, bukan Inggris. Sehingga pada akhirnya sampai saat ini Australia Barat mau nggak mau nih masih menjadi bagian dari Federasi Australia. Walaupun sebenarnya mereka rada rasis terhadap negara-negara bagian Australia yang lain. Karena mereka merasa mereka itu spesial, mereka lebih kaya lah daripada daerah Australia yang lain. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Gerakan pemisahan diri Australia Barat kembali terulang setelah mereka pasrah bergabung dengan Federasi Australia selama bertahun-tahun. Kalau kita lihat nih geng ya, untuk saat ini nih, ibu kota Australia Barat yaitu Perth itu tidak semaju ibu kota di negara bagian Australia lainnya seperti Sydney, Melbourne, atau Adelaide. Padahal mereka sedari awal sebelum bergabung ke federasi, mereka ini adalah salah satu daerah kaya di Australia, bahkan jauh lebih makmur daripada daerah yang lain. Nah, tapi entah kenapa mereka ini semenjak bergabung dengan Federasi Australia semacam mengalami kemunduran. Banyak penduduk di Australia Barat menilai kalau pemerintah federal hanya memusatkan pembangunan di wilayah timur Australia, padahal dulu Australia Barat merupakan koloni Inggris yang lebih kaya dibandingkan koloni Inggris lainnya yang ada di Australia. Dan secara nggak langsung, Australia Barat berperan dalam menyelamatkan kestabilan ekonomi koloni-koloninya yang ada di Australia. Nah, jadi ibaratnya nih ya, kayak harta mereka dikeruk tapi justru untuk membangun daerah lain. Tidak berimbangnya alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah federal dengan kontribusi ekonomi yang sudah dilakukan oleh Australia Barat akhirnya menimbulkan banyak orang di Australia Barat kembali ingin memisahkan diri dari Australia atau memisahkan diri dari Federasi Australia. Mereka ingin berdiri sendiri seperti awal mula dahulu. Lalu singkat cerita nih geng, pada tanggal 22 Oktober tahun 2008, Perdana Menteri Australia Barat yang bernama Richard Court itu mengatakan bahwa dukungan terhadap pemisahan diri Australia Barat semakin meningkat ketika pemerintah federal terus mengeksploitasi perekonomian Australia Barat tetapi tidak pernah memberikan kesejahteraan yang merata dan adil bagi Australia Barat. Padahal di saat itu mereka mengatakan Australia Barat itu menyumbang sebesar 35% komoditi ekspor untuk Australia, tetapi sebagian besar pendapatan yang dihasilkan dari ekspor tersebut justru dialokasikan untuk memperkuat perekonomian Canberra yang menjadi ibu kota dari Australia. Sementara Australia Barat ya nggak dapat apa-apa, padahal hasilnya dikeruk dari tanah mereka. Lalu geng, Australia Barat juga memiliki populasi sekitar 10% dari populasi nasional Australia, yang berarti Australia Barat itu menghasilkan 10% pendapatan pajak untuk barang dan jasa, tetapi mereka hanya menerima 6% dari pajak yang mereka keluarkan. Nah, jadi benar-benar nggak adil. Lalu singkat ceritanya lagi, pada bulan Juli tahun 2011, Menteri Pertambangan dan Perminyakan Australia Barat yang bernama Norman Moore itu mengatakan bahwa Australia Barat harus segera memisahkan diri dan lebih baik bergantung kepada China dan Amerika Serikat dalam pertahanan militer agar menjadi negara yang merdeka dan bebas dari pengaruh pemerintah federal Australia. Gila gak tuh? Jadi ingin memusuhi Australianya sendiri gitu. Dan isu soal pemisahan diri Australia Barat ini akhirnya kembali terdengar lagi geng pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19. Yang mana pada saat itu Australia Barat yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang bernama Mark McGowan itu menutup perbatasan Australia Barat untuk negara bagian Australia yang lain. Australia has officially closed its borders, shutting the state off from the rest of the country at least for 6 months. Even residents can no longer enter the state if they can't prove they meet strict exemption criteria. Kebayang tuh ya geng, satu negara nih ya, tapi bagian negara yang lain nggak boleh datang ke Australia Barat. Jadi benar-benar ditutup gitu. Dan kebijakan ini ternyata didukung oleh masyarakat Australia Barat sendiri. Selain yang pertama ini ya alibinya agar virus corona tidak menyebar di Australia Barat, tetapi sebenarnya itu sekaligus juga sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan yang mereka rasakan sebagai warga Australia Barat. Jadi sekalian mereka nutup diri gitu. Nah, walaupun sebenarnya McGowan sendiri mengatakan kalau kebijakan itu bukanlah didasarkan pada sentimen
statement kalau dia itu pro terhadap pemisahan diri Australia Barat. Dia juga menegaskan bahwa tidak akan mengadakan referendum mengenai pemisahan Australia Barat dari Federasi Australia. Nah, tapi dia mengakui bahwa masyarakat Australia Barat memang sudah sangat ingin memisahkan diri. Lalu geng, ada sebuah survei yang dilakukan oleh Ating Research pada bulan Oktober tahun 2020 yang menemukan bahwa sebesar 28% dari 3.500 penduduk Australia Barat yang disurvei ternyata ingin Australia Barat segera memisahkan diri dari Australia. Jadi supaya mereka menjadi negara sendiri. Nah, kemudian terbentuklah sebuah partai politik untuk ikut dalam pemilihan umum di Australia Barat pada tanggal 13 Maret tahun 2021 yang bernama Wexit. Wexit ini merupakan gabungan dari Partai Small Business dan Partai Republik Australia Barat. Dan tujuan dari Partai Wexit ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga, bisnis, dan industri di Australia Barat dengan mencapai otonomi dan kemerdekaan melalui pemisahan diri dari Federasi Australia. Nah, lalu Partai Wexit ini percaya bahwa Australia Barat selama ini diabaikan oleh negara bagian timur, sementara sumber perekonomian berupa pertambangan di Australia Barat terus dikeruk oleh mereka. Nah, jadilah sampai saat sekarang ini Australia masih di dalam situasi yang cukup tegang dengan Australia Barat karena Australia Barat ingin menjadi negara sendiri. Itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai isu pemisahan diri Australia Barat yang sebenarnya ini harus menjadi salah satu prioritas yang harus diselesaikan oleh pihak Australia. Karena kalau sampai dibiarkan terlalu lama dan dianggap remeh, maka gerakan separatis yang lebih ekstrim bisa saja terjadi dan justru nantinya akan membahayakan stabilitas ekonomi dan politik Australia secara keseluruhan. Gimana geng tentang pembahasan kita hari ini? Apakah cukup menambah wawasan kalian atau enggak? Coba tinggalkan komentar di bawah.